Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dwi Oktavia Nurkoli Lusub. Di sini saya akan menjelaskan tentang konsep-konsep dasar tentang pengguna dan pengembang sistem. Di sini adalah materi yang saya akan bahas. Yang pertama, organisasi bisnis. Organisasi bisnis ini adalah sistem informasi yang dikembangkan dan digunakan dalam organisasi-organisasi bisnis. Area-area bisnis dasar perusahaan adalah keuangan, sumber daya manusia, layanan informasi, produksi, dan pemasaran. Untuk organisasi layanan informasi untuk menguraikan unit perusahaan yang memiliki tanggung jawab atas mayoritas sumber daya informasi. Sumber daya informasi ini terdiri dari peranti keras komputer, peranti lunak komputer, spesialis informasi pengguna, fasilitas, basis data, dan informasi. Sebagian besar sumber daya ini terletak di layanan dan merupakan tanggung jawab dari Chief Information Officer atau CEO. Untuk struktur organisasi layanan informasi, spesialis informasi dalam layanan informasi dapat diorganisasikan menurut berbagai cara. Unit-unit organisasi yang pertama disentralisasikan di dalam perusahaan dengan hampir seluruh sumber daya informasi berlokasi di unit IT. Di sini terdiri dari tren dari struktur tersentralisasi ke desentralisasi. Nah, masing-masing kelompok dipimpin oleh seorang manajer. Dan unit-unit operasi, administrasi basis data, dan jaring-jaringan akan memberikan kontribusi bagi pengembang maupun pemelihara. Direktur informasi, divisi untuk mengelola sumber daya informasi di area-area tersebut. Selanjutnya, struktur organisasi inovasi. Nah, struktur organisasi inovasi ini terdiri ada 3, yaitu model sekutu, model platform, dan model berkala. Model sekutu adalah bahwa layanan informasi bekerja dengan area bisnis dalam menggunakan teknologi informasi guna menghasilkan inovasi bisnis. Selanjutnya, model platform adalah layanan informasi tidak akan secara aktif mewakili inovasi bisnis, namun akan menyediakan sumber daya informasi sehingga inovasi tersebut dapat tercapai oleh area-area bisnis. Untuk model berkala adalah menyadari bahwa sumber daya harus diperoleh begitu peluang pasar muncul dan harus dapat dengan cepat dilepaskan ketika peluang tersebut tidak lagi terjadi. Untuk pengguna sebagai suatu sumber daya informasi. Pengguna dari sistem informasi perusahaan adalah suatu sumber daya informasi penting, dapat memberikan satu kontribusi nyata dalam mencapai sasaran strategis dan meraih keunggulan kompetitif. Hal ini terutama berlaku ketika pengguna dapat secara aktif mengikuti berpartisipasi dalam mengembangkan sistem dan memperhatikan komputer pengguna akhir. Nah, untuk keuntungan komputasi pengguna akhir, di sini ada 2, yaitu menyamakan kemampuan dan tantangan serta mempersempit jarak komunikasi. Untuk menyamakan kemampuan dan tantangan, di sini adalah pergerakan beban kerja dalam mengembangkan sistem ke area-area pengguna, memberikan kebebasan bagi spesialis informasi untuk lebih berkonsentrasi pada organisasi secara luas dan sistem-sistem yang rumit, yang memungkinkan mereka melakukan pekerjaan yang lebih baik di area-area tersebut. Untuk mempersempit jarak komunikasi, ini adalah kesulitan yang selalu menghantui pengembang sistem sejak hari pertama komputasi, adalah komunikasi antara pengguna dan spesialis informasi.
Pengguna memahami area masalah yang lebih baik daripada teknologi komputasi. Kombinasi antara pendidikan komputer, teknologi berbiaya rendah, dan peranti lunak siap pakai telah memungkinkan pengguna menciptakan beberapa sistem. Sebaliknya, spesialis informasi adalah pakar dalam bidang teknologi maupun kurang memiliki pengetahuan dan area masalah. Risiko komputasi pengguna akhir. Di sini ada beberapa risiko. Yang pertama, sasaran sistem yang buruk. Pengguna akhir dapat menerapkan komputer pada aplikasi-aplikasi yang seharusnya dijalankan dengan cara yang lain, seperti secara manual. Selanjutnya, sistem yang dirancang dan dikomunikasikan dengan buruk. Para pengguna akhir, meskipun mereka memiliki tingkat kompetensi teknis yang cukup tinggi, biasanya tidak akan dapat menyamakan profesionalisme dari spesialis informasi dalam hal perancangan sistem. Selanjutnya, pengguna sumber daya informasi yang tidak efisien. Hilangnya integritas data, hilangnya keamanan, hilangnya kendali. Hilangnya kendali ini adalah pengguna mengembangkan sistem untuk memenuhi kebutuhan mereka sendiri tanpa menyelaraskan dengan suatu rencana yang akan memastikan dukungan komputer bagi perusahaan. Otomatisasi komputer. Otomatisasi komputer adalah penerapan otomasi seperti teknologi komputer pada pekerjaan kantor. Otomatisasi kantor meliputi seluruh sistem elektronik formal maupun informal yang terutama berhubungan dengan komunikasi informal ke dan dari orang-orang di dalam maupun di luar perusahaan. Selanjutnya, kantor maya. Konsep kantor maya mengakui bahwa pekerjaan kantor dapat dilakukan hampir di semua lokasi geografi selama tempat kerja tersebut terhubung dengan satu atau lebih lokasi tetap perusahaan oleh suatu jenis kemampuan komunikasi elektronik. Konsep ini dimulai dengan telecommuting, lalu disempurnakan untuk menciptakan suatu fasilitas kantor yang disebut hoteling. Nah, untuk telecommuting di sini adalah keuntungan bagi karyawan, yaitu adalah fleksibilitas yang diberikan dalam menjadwalkan tugas-tugas pekerjaan, sehingga tugas pribadi juga akan dapat diakomodasi. Selanjutnya, hoteling. Hoteling ini adalah fokus telecommuting yang pada awalnya hanya terbatas pada beberapa kelas pekerja kantor tertentu saja yang dapat melakukan pekerjaan di pekerjaan mereka di rumah, telah meluaskan hingga meliputi seluruh karyawan yang hanya dapat atau datang ke kantor bila mana dibutuhkan. Selanjutnya, organisasi maya. Organisasi maya ini adalah di sebuah organisasi maya, operasi keseluruhan perusahaan dirancang sedemikian rupa sehingga tidak terikat pada lokasi-lokasi fisik. Industri-industri yang paling tertarik pada konsep kantor maya dan organisasi maya adalah industri yang memberikan nilai tambah dalam bentuk informasi, ide, dan kecerdasan. Kantor maya dan organisasi maya akan menurunkan permintaan gedung-gedung pencakar langit dan transportasi, menjadikan kota kita lebih tenang, lebih lembut, dan menjadikan tempat yang lebih menarik untuk dihuni. Sekian dari presentasi saya.